Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas bagaimana sikap daripada penguasa Persia maupun penguasa Romawi terhadap surat Nabi dan bagaimana respon Nabi kepada keduanya. Kalau Persia kemarin bagaimana Pak? Disobek, sehingga kemudian Nabi berdoa semoga Allah merobek-robek kekuasaannya. Kemudian untuk penguasa Romawi yaitu Heraklius, Nabi justru mendoakan semoga Allah melanggengkan kekuasaannya. Adamallahu mulkahu. Sebab surat Nabi diperlakukan dengan baik, sekaligus memberikan balasan dengan baik, dan ditambah dengan hadiah-hadiah yang cukup besar. Ini yang terjadi pada penguasa Romawi dan penguasa Persia. Tetapi ada raja bawahan Romawi, yaitu penguasa Ghassasin, yang ini sebenarnya masih wilayah Arab, bahasanya masih Arab. Ketika Nabi mengutus utusan untuk menyampaikan suratnya, justru utusan ini kemudian dibunuh. Utusan dibunuh. Padahal utusan itu apapun tujuannya, apapun misinya, maka kalau dalam ilmu ketatanegaraan dulu, baik dulu maupun sekarang, ini harus dihormati. Dihormati, diberi tempat yang layak, atau ditaruh di guest room kalau sekarang, guest house kalau sekarang, atau rumah untuk tamu. Tetapi ini justru dibunuh. Melebihi apa yang dilakukan oleh Kisra Abrawais. Kalau Kisra kemarin kan hanya merobek suratnya, tetapi ini dibunuh. Dan ini pun pernah terjadi di tanah Jawa ini Pak. Raja Singosari yang terakhir sinten Pak? Ada yang tahu? Sinten? Kertanegara. Kertanegara. Itu dulu pernah ada utusan dari Mongolia, yaitu dari Kublai Khan, yang tentara-tentaranya dulu, tapi pendahulunya, itu pernah meluluh lantakkan negara-negara Islam, ya termasuk Irak. Itu dulu kan pernah dihabiskan, dihanguskan oleh tentara Mongol. Luar biasa kejamnya. Begitu masuk wilayah dibakar, ya. Bahkan kitab-kitab itu, karangan-karangan para ulama dibakar. Inilah tentara yang kemudian datang ke tanah Jawa, yaitu Panglima Mengci kalau nggak salah namanya, Panglima Mengci. Tetapi ini misinya beda dengan misinya Rasul. Kalau Rasul kan mengajak untuk masuk Islam. Tetapi misinya Mengci ini adalah supaya Kertanegara atau Singosari ini tunduk kepada kekuasaan Kublai Khan di Mongol sana. Merasa terhina. Kemudian utusan ini, yaitu Jenderal Mengci, kemudian dipotong telinganya. Nah ini apapun bentuknya, sekali lagi, apapun bentuknya, apapun misinya, seorang utusan harus dihormati. Tidak boleh disakiti. Tetapi ini kemudian disakiti. Maka pada tahun berikutnya, kalau tidak salah itu 1000
1292. 1292. Sebelum Majapahit ada itu Pak. Maka setahun berikutnya Panglima pasukan Tartar kemudian datang dengan kekuatan penuh untuk menaklukkan kerajaan Singasari. Tapi pada waktu itu sudah habis oleh Kediri. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi dalam ilmu ketatanegaraan mulai dari dulu sampai sekarang yang namanya utusan harus dihormati. Nah, karena perlakuan Raja Ghassasin, kemudian Nabi menyiapkan pasukan untuk memberikan pelajaran kepada Raja Ghassasin yang telah membunuh utusan yang seharusnya dihormati. Berapa waktu itu personel yang terkumpul? Sekitar 3.000 personel atau 3.000 tentara. Karena beratnya lawan yang nanti harus dihadapi, maka Nabi menunjuk 3 panglima sekaligus. Yang pertama adalah Ja'far. Ja'far, nanti kalau Ja'far terbunuh, kemudian diganti dengan Zaid bin Haritsah. Kalau Zaid bin Haritsah terbunuh, diganti dengan Abdullah bin Rawaha. Kalau Abdullah bin Rawaha terbunuh, maka silakan musyawarah siapa yang akan menjadi penggantinya. Yang kemudian nanti akan diputuskan pengganti panglima adalah Khalid bin Walid yang waktu itu baru masuk Islam sekitar 3 bulan. Itu yang terjadi. Nah, mendengar ada pergerakan pasukan muslimin menuju ke wilayahnya, Raja Ghassasin ini kemudian menyiapkan pasukan penuh dengan 100.000 personil. Dan 100.000 ini dirasa belum cukup. Sehingga dia kemudian meminta bantuan ke pusat kota, yaitu Romawi, kepada Heraklius langsung, dengan bantuan 100.000 pasukan. Berapa berarti Pak? 200.000 pasukan. Sementara pasukan muslimin yang bergerak itu hanya 3.000. Tetapi mereka belum tahu bahwa nanti yang akan dihadapi adalah 200.000 pasukan. Nah, ketika pasukan ini bertemu, pasukan muslimin yang jumlahnya hanya 3.000 itu ternyata mampu menahan pasukan Romawi yang jumlahnya 200.000 itu selama 6 hari Pak. Masya Allah, luar biasa. Dan di hari terakhir, yang kebetulan sudah dipegang kendalinya oleh Khalid bin Walid, pasukan muslimin berhasil mundur dengan sangat santai. Karena strategi pasukan Khalid yang sangat luar biasa. Mundur dengan santai. Ini kalau tidak mundur pasti habis Pak. 3.000 musuh 200.000. Perbandingannya sangat jeglak. Sehingga diputuskan untuk kembali ke Madinah. Nah, ketika kembali ini kan kalau tidak strateginya main-main, pasti mereka akan mengejar dan akan menghabisi. Sementara yang hanya jumlahnya 3.000. Tetapi berkat daripada strategi Khalid bin Walid, kemudian korban di pihak kaum muslimin hanya sedikit dan berhasil meloloskan diri menuju ke Madinah lagi. Detailnya nanti bisa dilihat di YouTube, sudah dibahas yang dulu ini. Yaitu pada perang Mu'tah. Perang Mu'tah. Baik, kita lanjutkan. Merasa dipecundangi. Merasa dipecundangi. Ini berita sudah menyebar kemana-mana. Seakan-akan kalau sekarang sepak bola itu juara dunia, kemudian tarung dengan Indonesia. Ternyata nggak ada yang kalah dan nggak ada yang menang. Draw. Orang pasti akan membicarakan Indonesia Pak, walaupun tidak menang. Karena yang dihadapi adalah juara dunia. Ini sama Pak. Sehingga kemudian pasukan Romawi ini menyiapkan pasukan yang lebih besar untuk menggempur Madinah. Yang rencananya akan dipimpin langsung oleh Heraklius. Masya Allah. Jadi ketika disurati Nabi, perlakuannya sangat lembut,
bahkan Nabi dikasih hadiah, tetapi ketika sudah berkenaan bersinggungan dengan wilayah, maka dia langsung akan turun tangan. Ada rencana untuk menyerang Madinah dengan kekuatan powerful. Tetapi Heraklius ini masih ragu, masih gamang. Apakah orang yang bernama Muhammad itu, yang dulu pernah kirim surat kepadanya, ini apa benar-benar nabi atau bukan? Sebab Heraklius mempunyai keyakinan bahwa ketika dia harus berhadapan dengan seorang nabi, berapapun pasukan, berapapun jumlah pasukan, pasti akan kalah. Ini keyakinan daripada Heraklius. Maka Heraklius kemudian mengutus seseorang yang cerdas, seseorang yang lembut, yang bernama Tanuhi, untuk menyelidiki orang yang bernama Muhammad ke Madinah. Lalu apa hasil dari penyelidikan itu? Hasilnya adalah memang seorang yang bernama Muhammad itu benar-benar utusan Allah atau Rasulullah. Itu kesimpulan daripada Tanuhi. Baik, kita lanjutkan. Para jamaah sekalian, karena merasa tidak aman dengan Romawi, maka Nabi pun menyiapkan pasukan yang pada waktu itu terkumpul sekitar 40.000 personil. Karena khawatir tiba-tiba nanti Romawi menyerang Madinah, maka Nabi mendahului. Karena waktu itu musim paceklik, sangat belum panen, keadaannya sangat memprihatinkan, maka pasukan ini kemudian disebut dengan Jaisun Usra, atau pasukan yang dalam keadaan kesulitan karena paceklik, belum panen. Sehingga kemudian ada kisah bahwa ketika Nabi menggalang dana untuk biaya perang ini, Sayyidina Abu Bakar ini datang dengan seluruh hartanya, Bang. Awalnya Sayyidina Umar dengan separuh hartanya. Merasa paling Abu Bakar gak kira iso nyaingi aku. Ternyata Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya, Masya Allah. Aduh, kalah meneh. Tetapi yang paling banyak adalah Sayyidina Utsman bin Affan yang paling banyak membantu. Baik. Nah, kemudian pasukan ini berangkat menuju ke perbatasan Romawi, yaitu tepatnya adalah wilayah Tabuk namanya, wilayah Tabuk. Maka perang ini kemudian disebut dengan Perang Tabuk. Tetapi apa yang terjadi? Sampai hari ke-20 setelah sampainya pasukan muslimin di Tabuk, pasukan Romawi tidak ada yang berani muncul sama sekali. Ada yang tahu kenapa alasannya? Kenapa, Bu? Karena pemimpinnya yakin bahwa ketika mereka menghadapi seorang nabi, berapapun jumlah pasukannya pasti akan kalah. Ini yang terjadi. Sehingga di perang Tabuk itu pasukan Romawi tidak ada yang berani muncul. Untuk lebih jelasnya sekali lagi bisa dilihat di YouTube. Perang Tabuk nanti bisa dilihat lagi. Nah, para jamaah sekalian, menjelang akhir hayatnya, Nabi mengutus Usama bin Zaid dengan pasukannya untuk kembali ke perbatasan Romawi, yaitu tempat di mana ayahnya yang bernama Zaid bin Haritsah ini kemudian gugur bersama dengan 3 panglima yang lainnya, yaitu Ja'far dan Abdullah bin Rawahah. Tetapi keberangkatannya ini kemudian tertunda karena wafatnya Nabi. Maka keberangkatan itu kemudian diteruskan atau jadi berangkat ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Dan pasukan ini kemudian membawa kemenangan
dengan kemenangan yang sangat gemilang. Dipimpin oleh seorang pemuda yang pada waktu itu usianya baru 17 tahun, yaitu Usama bin Zaid. Cucu. Jadi cucu dari Nabi tapi dari anak angkatnya, yaitu Zaid bin Haritsah. Nah, sekarang kita kembali kepada masa kekhalifahan daripada Sayyidina Abu Bakar. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa ketika orang-orang murtad itu diperangi, maka sebagian mereka tidak mau kembali ke agama Islam, tetapi justru melarikan diri ke wilayah-wilayah Persia dan Romawi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mencari perlindungan sekaligus meminta bantuan. Maka inilah yang nantinya akan membahayakan pemerintahan Islam yang baru saja berdiri. Oleh sebab itu kemudian apa yang akan dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Maka berbekal daripada perkataan Nabi ketika peristiwa penggalian parit. Apa kata Nabi dulu? Ada 3 nggih. Kalian nanti akan sampai ke wilayah Persia. Kalian nanti akan sampai ke wilayah Romawi. Kalian nanti akan sampai ke wilayah Yaman. Ini yang dulu pernah disampaikan oleh Nabi ketika penggalian parit. Maka berbekal keyakinan dari apa yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Sayyidina Abu Bakar membulatkan tingkat untuk menaklukkan 2 wilayah ini. Karena Yaman sudah agak aman, sebab penguasanya sudah masuk Islam. Jadi rencana ke depan setelah penumpasan daripada orang-orang murtad maka adalah penaklukan. Tujuan yang pertama adalah wilayah Irak. Irak ini masuk wilayah Romawi apa Persia? Bang, ada yang tahu? Masuk putih? Persia, nggih. Persia. Irak ini dulu masuk wilayah Persia. Jadi yang pertama kali, tujuan yang pertama kali adalah Irak. Maka Sayyidina Abu Bakar berkirim surat kepada panglima besar, yaitu Khalid bin Walid, yang pada waktu itu masih berada di Yamamah setelah perang Yamamah. Melawan sinten kalau Yamamah? Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Jadi posisi Khalid bin Walid masih berada di Yamamah. Kemudian beliau mengirim surat kepada Khalid yang isinya adalah, pergilah ke Irak hingga engkau memasukinya dari mulai wilayah Selat Hindia. Selat Hindia ini pundi, Pak? Daerah pundi? Masya Allah. Pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar sudah paham Selat Hindia. Sekarang kita belum paham. Mana Selat Hindia itu? Yaitu tepatnya adalah kota Ubullah. Kota Ubullah. Abu Bakar kemudian berpesan kepada Sayyidina Khalid bin Walid supaya berlemah lembut kepada penduduk Irak dan mengajak mereka untuk masuk Islam, dan jika mereka tidak mau masuk Islam maka mereka kemudian disuruh membayar jizyah, dan jika mereka tetap tidak mau membayar jizyah maka pilihan yang terakhir yaitu diperangi. Inilah penaklukan yang terjadi ketika pasukan muslimin masuk pada wilayah yang akan ditaklukkan. Jadi dikasih pilihan, Pak. Yang pertama, mengajak masuk Islam. Jika tidak mau maka mereka harus membayar jizyah. Jizyah itu kalau sekarang ya mirip pajak gitu. Tetapi nilainya jauh dengan pajak. Nilainya jauh dengan zakat. Jauh sekali. Jauh. Untuk apa itu?
untuk biaya perlindungan. Untuk biaya perlindungan. Jadi jangan bayangkan sekarang, Pak nggih. Kalau sekarang ini aturannya sudah modern. Ketika kita mau pergi ke luar negeri, ada yang namanya surat-surat ini apa Pak namanya? Paspor dan lain-lain. Dengan paspor itu kemudian kita terlindungi di negara orang. Tetapi kalau dulu tidak ada Pak, orang mau berdagang ke luar negeri, kalau itu bukan wilayah taklukan, pasti akan diganggu oleh perampok dan lain-lain. Dan itu tidak ada jaminan untuk keselamatan. Sehingga perlu penaklukan. Ketika penaklukan, maka negara itu akan bebas untuk masuk atau keluar dari negara yang ditaklukkan. Kira-kira begitu nggih. Sehingga jangan berpikir, lah kok menjajah negeri orang, kan gitu. Jangan sampai berpikir begitu. Kemudian Abu Bakar juga berpesan agar tidak memaksa orang-orang untuk ikut bersamanya dan tidak menerima bantuan dari orang-orang yang dulunya pernah murtad, walaupun sudah taubat. Tidak boleh menerima bantuan. Nah, setiap melewati perkampungan, yang perkampungan itu sudah masuk Islam, atau penduduknya sudah memeluk agama Islam, maka dipeseni, ajaklah mereka untuk ikut bersamamu, menaklukkan Irak. Tetapi tidak boleh memaksa. Para jamaah sekalian, karena berhadapan dengan negara superpower, kekuatannya sangat luar biasa, jauh di atas pasukan muslimin, maka Sayyidina Abu Bakar pun sudah menyiapkan di Madinah tentara bantuan untuk nantinya akan dikirim ke Irak. Itu panglima yang pertama. Kemudian panglima kedua yang diutus oleh Sayyidina Abu Bakar adalah namanya Iyad bin Ghanam. Dereng kenal Pak nggih? Dereng. Iyad bin Ghanam. Kalau Khalid bin Walid sering saya sebut. Yang kedua ini Iyad bin Ghanam. Yang waktu itu masih berada di tanah Hijaz. Dalam misi juga sama, yaitu memberantas orang-orang murtad. Kemudian diperintahkan untuk memerangi Irak dari arah tenggara. Kalau Khalid tadi dari arah Samudra Hindia. Kalau Iyad bin Ghanam ini disuruh memerangi Irak dari arah tenggara. Yang diawali dari kota yang bernama Masih. Kemudian nanti disuruh melewati dataran tinggi yang nantinya akan berkumpul menjadi satu atau bertemu dengan pasukan Khalid bin Walid. Inilah penaklukan, ancang-ancang untuk menaklukkan Persia. Mulai dari wilayah Irak dulu. Lalu peristiwa apa yang akan terjadi dengan pasukan muslimin ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.